Ya, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang inverse matrix ya. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas inverse matrix, termasuk kita sudah menemukan satu metode yang baik untuk menentukan inverse matrix yang ukurannya 2 kali 2. Oke. Selanjutnya yang menjadi masalah ya, menjadi masalah utama kita sejauh ini ya adalah kemudian bagaimana menentukan ya, bagaimana menentukan kan, ya inverse matrix kayak yang ordernya lebih dari ya 2 kali 2. Oke, yaitu misalkan ya 3 kali 3, kemudian 4 kali 4, 5 kali 5 ya dan seterusnya. Ya. Jadi target kita untuk, pembahasan pada video ini adalah kita bisa menemukan suatu metode yang baik ya, yang bisa kita gunakan untuk menentukan inverse matrix yang ordernya cukup besar ya, mulai dari 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5 dan seterusnya. Oke, jadi ada beberapa hal yang akan saya bahas sebelum, saya membahas tentang metode ini ya. Nah, saya beri judul video untuk, hari ini yaitu OBE dan inverse matrix. Ya, jadi bagaimana kita mengkaitkan antara OBE dengan inverse matrix. Tentu saja OBE ini itu adalah operasi baris elementer, itu banyak muncul di, bab sebelumnya, yaitu sistem persamaan linear. Oke, pembahasan saya yang pertama yaitu adalah apa yang, dimaksud dengan yang namanya matriks elementer. Ya, ya, matriks ini akan menghantarkan kita untuk nanti mengkaitkan antara inverse matrix dan OBE ya. Ya, jadi dilihat dari namanya matriks elementer ini ada kaitannya dengan OBE ya. Jadi ada kaitan, ada kaitan dengan OBE. Nah, apa kaitannya? Ya, jadi matriks elementer ini adalah ya matriks, oke, matriks yang diperoleh, oke, matriks yang diperoleh dari mana? Diperoleh dari apa? Matriks identitas dan diterapkan satu kali ya, satu jenis, satu kali. Mungkin untuk ininya satu kali OBE ya. Matriks yang diperoleh dari oke, matriks identitas. Jadi kata kuncinya adalah matriks identitas yang dikenakan OBE. Jadi OBE ini ada 3 macam ya. Jadi kalau kita kemarin belajar OBE itu ada 3 macam operasi elementernya itu apa? Yang pertama itu pertukaran baris, yang kedua itu adalah perkalian suatu baris dengan skala tak nol, lalu kemudian yang terakhir itu adalah penjumlahan 2 buah baris ya. Jadi kita kembali matriks elementer ini adalah matriks yang diperoleh dari matriks identitas yang dikenakan OBE sebanyak 1 kali. Ya, sebanyak 1 kali. Jadi ada kata kunci di sini matriks identitas, lalu kemudian OBE. Nah, lalu bagaimana contoh dari matriks elementer ini? Ya, contohnya sangat mudah sekali. Ya, misalkan ya matriksnya adalah misalkan 1 0 0 0 0 1 0 1 0. Nah, ini merupakan matriks elementer ya. Jadi ini adalah uh, matriks elementer. Taunya dari mana? Nah, matriks ini kalau saya sebut ini matriks E1 gitu ya. Nah, E1 sama dengan ini ya merupakan matriks elementer. E1 ini diperoleh dari apa? Dari matriks identitas 3 kali 3 yang apa? Yang saya tukarkan baris 2 dan baris ketiganya. Oke, jadi ya matriks E diperoleh ya dengan cara menukarkan tukarkan baris 2 dan
baris 3, matriks apa, matriks I3 ya, matriks I3 kali 3. Oke, jadi dia merupakan matriks elementer. Ya, bisa kita lihat di sini I3 kali 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ya. Nah, ini kita tukarkan apa? Kita tukarkan B2 dengan B3. Jadi kita plus 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 ya. Ini adalah tiada lain ini adalah matriks E. Nah, jadi hanya satu kali saja ya boleh pertukaran baris, lalu kemudian boleh perkalian skalar ya, perkalian skalar terhadap suatu baris tertentu, lalu boleh dengan menjumlahkan baris, menjumlahkan 2 buah baris ya. Misalkan E2 gitu, E2 misalkan ini 2, 0, 0, 1 misalkan gitu. Nah, ini juga merupakan matriks elementer ya. Matriks elementer. Ya. Karena apa? Ya, karena matriks ini diperoleh dari apa? Dengan cara mengalihkan baris pertama dengan 2 gitu ya. Karena ya, ini kita tahu I2 ini 1, 0, 0, 1 gitu ya. Lalu hanya sekali saja 2B1 di B1. Ya, kita akan dapatkan apa? 2, 0, 0, 1. Ya. Itu ya matriks matriks, elementer ya. Jadi matriks yang diperoleh dari apa? Dari matriks identitas dikenakan, eee, o apa, operasi baris elementer hanya sekali saja. Nah, lalu kemudian, kita bisa kaitkan ya. Lalu kemudian yang kedua ini pembahasannya, apa, bukan kaitan atau kita sebut saja inverse ya, inverse matriks, elementer. Ya, tentu saja akan menjadi pertanyaan bagi kita, apakah matriks elementer ini adalah matriks yang mempunyai inverse ya? Jadi pertanyaannya adalah apakah matriks elementer ini adalah invertible ya? Nah, atau punya inverse ya? Itu sangat wajar kita tanyakan ya. Nah, ternyata matriks elementer ini adalah matriks yang invertible. Ya, jadi langsung saya jawab dulu ya, baru kemudian nanti kita perhatikan penjelasannya. Jawabnya di sini adalah iya. Ya, kenapa iya? Nah, kita kita bisa lihat ya untuk, bagaimana apa namanya, skema untuk memperlihatkan atau bagaimana sketsanya ya. Ya, misalkan, misal E ini adalah matriks elementer ya. Ya, matriks elementer yang diperoleh dari apa? Matriks elementer yang diperoleh dari I ya, dari matriks dari I dengan apa? Satu kali OBE. Nah, oke. OBE-nya apa? Ya bisa menukarkan baris, lalu kemudian, bisa mengalihkan suatu baris dengan, dengan apa namanya, skalar tak nol atau juga bisa dengan menjumlahkan, 2 baris, oke. Nah, kita selalu akan bisa ya, selalu bisa diperoleh ya, matriks E aksen ya, selalu akan bisa diperoleh dengan matriks E aksen yang seperti apa? Yang, diperoleh dari I ya, dari matriks I yang OBE-nya ini adalah lawan dari, nah kata kuncinya di sini ya, lawan dari OBE untuk mendapatkan E. Mendapatkan E, ya. Nah, gimana contohnya? Misalkan E ini saya peroleh dengan cara menukarkan baris ya, menukarkan baris ke I dengan baris ke J dari suatu matriks I. Nah, untuk mendapatkan E aksen tinggal kita tukar matriks J dengan matriks I ya. Jadi itu yang dimaksud apa namanya? eee, lawan ya, lawan dari operasi barisnya. Nah, kemudian kalau juga kita mengalihkan suatu baris dengan skalar K itu misalkan baris ke I, kita kalikan dengan K, maka
baris ke I untuk matriks E aksen ini kita kalikan dengan lawannya, 1/K ya. Jadi kemungkinan ini bisa saya buatkan ini ya ilustrasinya ya. Ilustrasinya ini bisa saya buatkan sebuah tabel seperti ini. Oke, ini adalah E aksen gitu ya, ini adalah E. Misalkan E ini menukar BI dengan ke apa, BI-nya dengan BJ ini juga sama. Ya, jadi BJ-nya ditukar dengan BI, ya, barisnya. Lalu kemudian misalkan di sini operasinya adalah baris ke I, itu dikalikan K, operasi untuk E di sini sendiri itu adalah apa? Itu adalah 1/K dikalikan dengan BI. Jadi lawannya ya. Lalu kemudian misalkan BI ya plus BJ gitu ya, BI plus BJ. Nah ini kita lakukan lawannya, yaitu adalah BI min BJ. Ya. Jadi lawannya kita lakukan sehingga nanti dia akan kembali pada posisi semula. Harapannya ya. Jadi sehingga diperoleh ya, ya E dikalikan dengan E aksen ini tiada lain adalah I ya. Jadi yang semula misalkan BI ke BJ, lalu kemudian dikalikan dengan I, jadi nanti BJ-nya balik lagi ke BI. Jadi semula dia akan tetap menjadi I, ya. Nah lalu, nah inilah yang kita klaim sebagai apa? Yang kita bisa klaim sebagai inverse-nya dari E ya. Jadi ya E aksen ini adalah inverse dari apa? Dari siapa? Dari E. Nah, kesimpulannya jadi E itu adalah matriks invertible. Oke. Lalu yang berikutnya sekarang pengaruh E ya. Pengaruh matriks apa namanya? Matriks elementer, pengaruh uh, ya, matriks elementer terhadap terhadap apa? Terhadap suatu matriks. Ya, terhadap suatu matriks ya. Nah, misalkan saya punya suatu matriks tertentu ya. Misal saya punya matriks A seperti ini yang ukurannya misalkan 3 kali 3, 2, 1, 0, 0, 2, 3 ini sembarang saja gitu ya. 1, min 1, 2 misalkan begitu. Nah, saya coba akan mengalihkan matriks A ini dengan matriks E yang saya peroleh di sini tadi. Oke. Misalkan saya coba akan kalikan dengan matriks E1 ya. Jadi matriks E1 atau matriks ini ya. Oke, ini matriks E1 ini. Oke, jadi saya akan kalikan sekarang ukurannya sama gitu ya. Oke, jadi E1 ya. Jadi saya akan coba kalikan dengan matriks E1. Ya, atau E1 kali A begitu. Ini akan menjadi apa? Tadi 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 begitu. Dikalikan dengan matriks A, 2, 1, 0, 0, 2, 3, 1, min 1, 2. Oke. Kita lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Oke. Entry baris 1 saya kira karena ini 0 gitu ya. Jadi 1 kali 2 dan seterusnya ini kita dapat 2. Di kolom yang kedua baris pertama kita akan juga dapatkan 1. Di kolom ketiga ya ini kita dapatkan 0. Nah, kemudian di baris kedua, oke, ini kita akan dapatkan 1 yang pertama ya. 2 kali 0, 0 kali 0, 1 kali 1. Lalu kemudian kita akan dapatkan di kolom kedua itu adalah min 1 ya. 0 kali 1, 0 kali 2, 1 kali min 1. Dan di kolom ketiga kita akan dapatkan 2. Sementara di apa? Di baris ketiga kita akan dapatkan, oke. Kita akan dapatkan apa di sini? Baris ketiga ini kali ini 0, 0, oh, oke 0. Oke, ini kali ini kita dapatkan 2 dan kita dapatkan 3. Ya, mestinya begitu. Nah, bisa kita lihat ya, ternyata apa? Ternyata E1A ini ya, apa? Ternyata E1 ini adalah matriks apa? Matriks A yang apa? Coba lihat 210 sama 023. Nah, tinggal bertukar ya. Yang apa? Yang baris 2 ya, baris 2 dan 3-nya ditukar. Ya, oke. Ya.
Nah, ini akan memberikan kita dugaan apa? Ini akan memberikan kita dugaan bahwa setiap kita mengalihkan suatu matriks elementer dengan matriks tertentu, ya, hasil perkalian matriksnya tiada lain adalah apa? Adalah suatu matriks yang, ya, yang mengikuti karakteristik dari matriks elementer tadi. Misalnya kalau saya kalikan dengan matriks E1 ini yang tadi operasi yang dikenakan, ini adalah pertukaran baris, maka hasil perkaliannya dengan A cukup dengan apa? Cukup dengan menukarkan baris yang bersangkutan. Jadi E1 ini kan tadi diperoleh dari I dengan menukarkannya dengan baris kedua dan baris ketiga. Ternyata hasil kalinya dengan A itu tiada lain adalah matriks A yang baris kedua dan ketiganya juga ditukarkan. Jadi sangat menarik sifat dari matriks apa? Matriks elementer ini. Nah, kalaupun juga sama perkalian ya, kalau saya kalikan misalkan baris satu itu misalkan tadi ya E2 ya, E2 itu adalah 2001 tadi ya, 2001 gitu, kita lihat kembali benar enggak ya, 2001 misalkan E2, saya kalikan dengan siapa? Saya kalikan dengan matriks tertentu gitu ya, misalkan ya. Oke, jadi ini, kemudian saya punya matriks B, misalkan gitu, 1, 2, 3, 4 sembarang ya, dan E2 tadi adalah matriks yang saya peroleh dari matriks identitas yang baris satunya saya kalikan 2. Jadi ini E2, oke. E2 kali B itu adalah apa? 20, 01, ya 1, 2, 3, 4. Nah, ini hasilnya berapa? Kita bisa cek sendiri. Ini adalah 2 gitu ya. Oh, oke, ini adalah 4. Oke, ini adalah 3, ini adalah 4. Oke. Ini persis adalah matriks B yang baris apa? Kalau kita lihat baris satunya saya kalikan dengan 2. Oke. Lihat baris ini dengan baris ini. Oke. Ya, jadi itu adalah sifat dari matriks elementer ya. Oke, jadi eh, sifatnya ya, sifatnya adalah matriks elementer jika dikalikan dengan apa? Matriks A, misalkan begitu ya, A ini bisa berapa saja, maka hasilnya hasilnya itu adalah oke, matriks A yang dikenakan OBE seperti seperti OBE pada matriks elementer tersebut ya. Nah, ini cukup penting bagi kita. Untuk apa? Untuk nanti kita apa? Mendekomposisikan matriks elementer-elementernya, apa? Matriks A-nya gitu ya. Nah, jadi kemudian baru kita bisa lihat apa namanya? eh, Ternyata matriks A kalau kita lakukan OBE gitu ya. Kalau kita lakukan OBE sampai dia jadi echelon maupun echelon tereduksi, sebenarnya itu kita apa? Kita mengalihkannya dengan matriks-matriks elementer gitu ya. Jadi apa? Ingat kembali ya. Jadi untuk pembahasan selanjutnya misal ini nomor berapa? Nomor 3 gitu. Ya, ingat kembali apa? Bentuk echelon. Echelon tereduksi ya. Tereduksi. Nah, khususnya echelon yang tereduksi ini adalah sampai dia jadi apa? Bentuk identitas. Artinya yang kita lihat adalah bentuk-bentuk yang memang kalau dalam SPL itu kalau dia jadi identitas itu adalah SPL-SPL yang punya solusi kan gitu ya. Nah, jadi kita melakukan apa namanya? eee, Operasi-operasi baris elementer itu sama saja dengan apa? Dengan mengalihkan, oke, matriks tersebut dengan matriks-matriks elementernya gitu ya. Jadi misal, oke, OBE yang dilakukan sebanyak ya K kali gitu ya, sampai sampai menemukan menemukan matriks identitas ya,
identitas. Misal OBE yang dilakukan sebanyak K kali, oke, yang dilakukan pada matriks A ya, pada A ini sebanyak K kali sampai menemukan matriks identitas, artinya apa? Ya, artinya ya berarti misalkan ya, E1 kali A ini belum identitas gitu ya, E2, terus kemudian dilanjutkan gitu ya, sampai akhirnya apa? Sampai K kali gitu ya. Nah, ini baru menghasilkan identitas ya. Artinya EK kali EK min 1 kali EK min 2 kali dan seterusnya kali EK 2 kali bukan EK ya, kali E2 kali E1 gitu ya. Yang mana setiap E ini itu adalah matriks elementer ya. Dengan EI ini adalah matriks elementer ya. Elementer yang bersesuaian ya. Bersesuaian dengan OBE yang dilakukan terhadap matriks A ini ya. Jadi kalau ini ada stepnya ada sebanyak K, maka akan ada perkalian elementer, perkalian elemen matriks elementer sebanyak K dengan matriks A sampai menghasilkan matriks identitas. Oke ya. Jadi kemudian kita bisa dapatkan kemudian akhirnya apa? Jika ya, jika A-nya invertible gitu ya, jika A-nya invertible artinya kan A-nya punya inverse gitu ya, maka akan diperoleh hubungan apa gitu ya. Maka akan diperoleh hubungan, maka gitu ya, apa hubungannya? Ya, sementara dari sini gitu ya, dari sini itu adalah A, kita bisa dapatkan dari persamaan yang pertama ini kita bisa dapatkan bahwa apa? Bahwa A sendiri karena masing-masing dari ini adalah invertible gitu ya, kita bisa dapatkan ya. Jadi dia apa? Kita kalikan dengan EK itu ya. Jadi EK inverse, kemudian kali benar ya, EK inverse. Nah, semakin ke kiri jadi dia semakin kebalik gitu ya. Jadi kita kita apa namanya? Kita kalikan dengan inverse-nya dari setiap bentuk EK ini supaya lebih mudah dilihat mungkin begini ya. Oke, jadi saya kalikan EK kali EK min 1 kali seterusnya kali E2 kali E1 inverse gitu ya, dikalikan. Jadi saya kalikan inverse-nya. Oke, EK dan seterusnya E2, E1 gitu, kali A ini pun juga akan sama dengan EK kalikan dengan E1 gitu ya, inverse kali I. Oke. Jadi dari sini kita akan dapatkan apa? Kita akan dapatkan A, karena ini adalah inverse-nya sama dengan, nah inverse yang bentuknya perkalian seperti ini akan jadi terbalik ya. Jadi ini adalah E1 inverse, E2 inverse sampai dikalikan dengan EK inverse kali I ya. Jadi matriks A ini sebenarnya kita dapatkan, kita bisa nyatakan sebagai ini. Ya, perkalian inverse dari matriks elementer yang diperoleh dari apa? Dari OBE ya. Nah, lalu untuk menentukan inverse dari A bagaimana? Kan gitu ya. Nah, diperoleh ini ya selanjutnya ya A inverse ini berarti apa? A inverse ini berarti kita inversekan lagi gitu ya. Kita inversekan dari apa? E1 inverse, E2 inverse dan seterusnya sampai EK inverse gitu ya. Karena kali I tetap begitu. Nah, kita tulis I-nya saja di situ. Ini kita inversekan. Oke, lalu apa yang terjadi kalau ini kita inversekan berarti apa? Ini kita balik lagi gitu kan. Ini artinya apa? EK inverse inverse, kemudian EK min 1 inverse inverse dan seterusnya kali E2 inverse inverse kali E1 inverse diinverskan kali I. Oke. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan EK kali EK kali EK min 1 dan seterusnya kali E2 kali E. Nah, sekarang kita sudah dapat formula dari apa? Formula dari A inverse-nya. Ternyata A inverse ya, atau inverse dari suatu matriks yang invertible itu tiada lain adalah perkalian yang bentuknya seperti ini, ya. Jadi perkalian yang bentuknya
Jadi I ini dikalikan dengan E1. E1 ini bersesuaian dengan apa? Bersesuaian dengan OBE yang dilakukan terhadap matriks A yang pertama, pada tahap pertama. E2 ini adalah OBE yang bersesuaian yang dilakukan terhadap matriks A pada tahap yang kedua. Sampai akhirnya pada tahap ke K itu adalah matriks elementer yang bersesuaian dengan OBE yang dilakukan pada tahap ke K. Ya, jadi cara prosesnya bagaimana kita menentukan identitas dari suatu matriks ya. Kita dapatkan di sini ya. Kalau tadi A, ini kita punya I gitu ya. Nah, tentu saja yang pertama E1A gitu. Nah, ini juga sama, kita dapatkan E1I di sini ya. Ini adalah OBE pada tahap pertama gitu ya. OBE pada tahap 1 ya. OBE tahap 2-nya karena ini belum bentuknya eselon tereduksi, maka kita melakukan apa? OBE lagi. Jadi kita dapatkan E2, E1A. Ini pun juga sama. E2, E1I. Oke. Nah, lalu kemudian ini terus ya, ini OBE kedua. Nah, tadi di awal disampaikan bahwa matriks A ini berubah jadi eselon tereduksi saat apa? Saat tahap ke K gitu. Nah, ini. Jadi ini dilanjutkan sampai kita dapatkan apa? Ini berarti EK terus kemudian EK-1 gitu sampai E2, E1A gitu ya. Kita dapatkan itu adalah ini matriks apa? Matriks eselon tereduksi yang bentuknya adalah matriks identitas. Nah, di sini pun juga sama, begitu ini dilanjutkan, ini kita akan dapat apa? Kita akan dapat EK, EK-1 dan seterusnya EK2, E2, E1 kali I. Ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi apa? A inverse. Oke. Nah, jadi sehingga kalau dibuat singkatnya, ya singkatnya bagaimana? Nah, proses ini kalau dibuat singkatnya, ini akan menjadi yang semula ini adalah matriks A, kemudian saya tambahkan apa namanya, satu ini adalah matriks I gitu ya. Nah, ini dilakukan proses OBE-nya, ini jadi I, oke. Lalu yang di kanan ini akan jadi A inverse ya. Ini adalah diagram yang cukup powerful untuk kita menentukan apa namanya inverse matrix dengan menggunakan OBE ya. Nah, mungkin perlu kita contohkan satu contoh untuk apa? Untuk proses ini ya. Ya, jadi misalkan A-nya itu adalah berapa? Jadi misalkan A adalah matriks berapa? 0, 2, 4 gitu misalkan 3, 1, 2 lalu kemudian 6, 2, 1. Nah, bagaimana kita menentukan A inverse-nya? A inverse dari A bagaimana? Oke, kita akan terapkan ya. Jadi kita akan ikuti yang ini ya. Jadi kita akan buat sebuah matriks itu yang diperluas lagi dengan apa? Dengan matriks I yang sesuai dengan ukuran matriks A. Oke, jadi saya akan membuat matriks kalau A-nya 3 kali 3 berarti saya perlu tambahan 3 kali 3 lagi. 0, 2, 4, 3, 1, 2, 6, 2, 1. Nah, ini saya akan tambahkan dengan matriks I di sebelahnya yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya, jadi ini matriks A, matriks I. Kita akan lakukan operasi baris elementer sehingga matriks A ini berubah jadi matriks I, lalu matriks yang di kanannya, oke, yang dipisahkan oleh tanda putus-putus ini, dia akan menjadi A inverse. Oke, ya. Nah, pertama tentu saja di sini kan nggak boleh 0 gitu ya, kita perlu tukar ya. Jadi B2 ke B1. Oke, jadi akan jadi apa? 3, 1, 2, 0, 1, 0. Jadi semuanya ditukar ya. Semuanya ditukar 3, 1, 2, 0, 1, 0. Oke, lalu kemudian 0, 2, 4 ini akan diperoleh 1, 0, 0. Lalu kemudian yang terakhir tetap ya 6, 2, 1, 0, 0, 1. Oke. Nah, itu sudah aman. Lalu kemudian operasi yang kita lakukan lagi apa? Nah, ini. Jadi ini dengan ini supaya apa? Di bawah ini semuanya harus 0 kan gitu kan. Jadi 2 kali B1 ditambah dengan apa? Ditambah dengan oke, atau min 2B1 ditambah dengan B3 di B3. Oke, ya. Jadi yang berubah itu adalah B3. Oke, sehingga matriksnya yang baris 1 dan 2 tetap ya. Oke, 3,
sorry, 312, oke, 010, pemisahnya 024, 101, yang berubah itu di sini. Jadi 0 kan, jadi min 6 tambah 6, oke. Kemudian min 2 tambah ini ya benar ya, jadi min 2 tambah 2 juga 0, oke bagus. Ini min 4 tambah 1 jadi min 3. Yang ini juga sama ya, 0 dengan 0 ya tetap 0, ini kali 2 min 1 berarti min 2, oke. Ini 0 ditambah ini jadi tetap 1. Oke. Jadi itu pada tahap ini, lalu kemudian kita ke mana? Ini sudah 0, nah oke ini kita sekarang berurusan dengan yang di atasnya ya. Benar ya, 621 jadi min 2, oke. Mudah-mudahan tidak ada yang keliru dalam menghitungnya, oke. Nah karena ini sudah segitiga bawah, tinggal membuat segitiga atasnya ya. Jadi di sini. Ini kita gunakan untuk mengenolkan yang ini ya, berarti ya. Berarti apa dia? Setengah dari baris kedua, ya setengah dari baris kedua, lalu kemudian dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan atau min setengah dari baris kedua dijumlahkan dengan baris satu ya. Min setengah B2, oke 024. Oke, kemudian ditambah dengan B1, kita letakkan di B1. Oke, di B1-nya yang berubah. Oke. Ya, jadi ini hanya sekali ya, berarti kita lihat 0 kali setengah tambah 3, ya dia tetap 3. Kemudian min 2 kali ini setengah, dia dapat berapa? 0. Kemudian min setengah ini, min setengah berarti min 2 tambah 2 dia 0. Oke, cukup bagus. Lalu kemudian di sini, min setengah, oke min setengah tambah 0 ya min setengah. Oke, 0 tambah ini ya 0. Kemudian yang di sini, ini benar nggak sih? Ini tadi yang berubah itu baris ketiga 1, 0, oke ini 0 ya? Sorry, ini 0. Oke, atau ada yang berubah? Jangan-jangan saya ada yang keliru. Oke, jadi yang tadi min B2 plus B3. Jadi min B2 B1 ke B3. Oke, jadi yang berubah itu hanya ini. Oke, jadi ini enggak berubah ya. Oke, lalu kemudian, oke ini 0 ya. Dan yang ini, oke kemudian setengah 0 tambah 0 ya 0. Oke. Jadi 0, 2, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 3, lalu kemudian 0, min 2, 1. Gitu ya. Nah, lalu kemudian masih ada satu yang belum 0 ya, yang ini ya. Komponen 4 ini kita masih akan melanjutkan supaya dia jadi 0. Oke, bagaimana caranya? Dengan melibatkan baris ketiga berarti ya. Berarti baris ketiga itu berapa? Min 4/3 B3 ditambah dengan B2 di B2. Oke, dengan harapannya ini jadi 4 tambah 4 jadi 0. Oke. Oke. Jadi yang berubah nanti baris ke berapa? Baris kedua. Oke. 3, 0, 0. Oke, min setengah 0, 0. Oke. Kemudian ini berarti 0, kemudian 2, kemudian ya benar ya, dengan melibatkan baris ketiga 0, ini 2 tetap, ini jadi 0. Oke. Min 4/3 kali 3, benar ya, itu adalah 4, min 4 tambah 4, 0. Oke, ini 0. Jadi berapa di sini? Tetap 1. Oke, lalu kemudian yang di sini min 2, oke saya coret-coretnya di sini berarti min 4/3 kali min 2, oke, ditambah dengan 0 gitu ya, berarti dia akan apa? Ini akan jadi berapa? 8/3. Kalau ini min 4/3, min 4/3 tambah 1, tambah 0 ya, berarti dia akan tetap min 4/3. Oke, di sini sudah sekarang 0, 0, 3, 0, min 2, 1. Oke. Nah, sekarang tinggal dibagi gitu ya. Sekali lagi berarti 1/3 B1 di B1, kemudian setengah B2 di B2, terus 1/3 B3 di
B3. Oke. Supaya yang ini menjadi matriks, identitas ya. Jadi ini, 1, 0, 0, lalu min 1/6, 0, 0, lalu kemudian yang ini jadi 0, 1, 0, lalu kemudian karena dibagi 2 jadi setengah, oke, kemudian jadi 4/3, kemudian jadi min, eee, 2/3. 0, 0, 1 jadi 0, min 2/3, 1/3. Oke ya. Nah jadi, yang bagian ini, oke, ini adalah A inverse. Ya jadi kira-kira demikian ya, nanti bisa dicek lagi, sepertinya saya nggak tahu ada salah hitung atau enggak, tapi prosesnya demikian sehingga yang ruas kiri ini jadi identitas, yang di sebelah kiri garis putus-putus ini ya, dan yang sebelah kanannya adalah, eee, A inverse-nya. Nanti bisa dicek, kita kalikan antara matriks A dengan matriks A inverse, ya jadi kalau sudah hasilnya identitas berarti yang sudah kita kerjakan itu benar. Oke, demikian video untuk, eee, inverse matrix dengan menggunakan OBE. Ya, semoga dapat dipahami. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.